وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sebelum Tiang Pelunggu Sami memulai kajian seperti biasa yang menjadi rutinitas mingguan Tiang Pelunggu Sami, mari kita buka pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah yang niatnya kita doakan kepada guru-guru Tiang Pelunggu Sami, orang tua Tiang Pelunggu Sami, anak-anak Tiang Pelunggu Sami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya Allah. Yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, berkahi kehidupannya dan menerima segala amal kebaikannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha besar, selain Allah adalah kecil. Ketika azan berkumandang, kalimat pertama yang dikatakan dan didengungkan kepada Tiang Pelunggu Sami yaitu kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu menunjukkan bahwasanya yang besar di jagat raya ini, yang besar dalam kehidupan ini, yang besar dalam segala permasalahan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Tiang Pelunggu Sami kecil, pegawaian Tiang Pelunggu Sami kode, apa ruang kesibukan Tiang Pelunggu Sami di mata Allah tidak ada nilainya. Maka termasuk daripada salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ketika mendengarkan lafaz Allahu Akbar, maka semua perkara-perkaranya ditinggalkan. Karena dia tahu, karena yang besar pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang dimana ketika azan berkumandang melafazkan kalimat Allahu Akbar, kemudian masih sibuk oleh pegawaian, masih demen beruan periri kong manok, masih demen beruan lalu mancing, masih ketumpulan oleh bangkat dan lain sebagainya, maka itu artinya dia tidak membesarkan Allah di dalam hatinya. Dia tidak menomorsatukan Allah di dalam kehidupannya. Itu artinya kalimat Allahu Akbar tidak bersemayam di dalam hatinya. Semoga Tiang Pelunggu Sami termasuk daripada hamba-hamba yang Allah ridhoi, yang dimana di dalam hati Tiang Pelunggu Sami tertanam dan tersaripati kalimat Allah yang mengatakan Allahu Akbar. Amin ya Rabbal. Kemudian kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh pengorbanannya itu kepada Tiang Pelunggu Sami tak terkira. Bahkan kata para ulama, andai kata ada daripada seorang umatnya Nabi ingin membalas daripada jasa-jasa Nabi kepada Tiang Pelunggu Sami, yang lampak dengan balik pojok Ka'bah kadu penentang kadu naik dari atas pun masih tidak bisa akan menembus daripada jasa-jasa Nabi kepada Tiang Pelunggu Sami. Seorang Nabi yang ketika sakaratul maut, ketika malaikat maut datang kepada beliau mengatakan, wahai malaikat, apakah sakaratul maut tersebut sakit? Maka malaikat menjawab, wahai Nabi, sesungguhnya rasa daripada sakaratul maut tersebut lebih sakit daripada hujaman pedang 1000 kali. Lebih sakit daripada dengan temate ini sakit gadis akar sakaratul maut.
Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat, kalau begitu apakah rasa sakit tersebut apakah akan dirasakan oleh umatku? Maka apa kata malaikat? Wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak pernah melakukan atau mencabut nyawa seseorang lebih lembut daripada aku akan mencabut nyawamu pada hari ini. Maka apa kata Nabi? Oh lamun menu cabut kaku ading-ading nenten. Oh lamun menu ading-ading tiang nenten. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat, jikalau memang sakaratul maut tersebut sakit, maka timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku ke di dalam sakaratul maut aku. Dia kata Nabi, rela rasa sakit daripada sakaratul maut umatnya ditanggung sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Mafahim Tajibu an Tusahhah, salah satu karangan ulama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang banyak sekali dipelajari di pondok-pondok pesantren niki. Di dalam kitab tersebut disebutkan sebuah hadis yang artinya, jikalau umatku tersebut tertusuk duri di dalam dunia, sakit bukan? Maka sahabat ketika itu menjawab, tentu sakit ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Sesungguhnya sakit yang diderita oleh umatku, sesungguhnya rasa sakit tersebut Allah kirimkan juga rasanya kepadaku. Saking perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bagaimana kasih sayang seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surganya, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk oleh Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu apa kata Nabi? Lamun tiang dulu tamu yang ketamu berjulurin. Lamun menu tiang dulu rasa nikmat-nikmat surga yang apa kata Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai Allah, aku tidak akan pernah masuk ke dalam syurgamu kecuali umatku semuanya sudah masuk ke dalam syurgamu. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kisah pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Menurun juga kasih sayang Nabi. Lagu anak-anak hari ini tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Hari ini anak-anak yang penunggu sami tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Anak-anak yang penunggu sami hari ini tidak mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena idola mereka bukan Nabi Muhammad. Mereka digiring kepalanya, dicuci akalnya untuk mencintai dengan sugih, mencintai artis, mencintai pemain bola dan lain sebagainya. Yang itu mereka merupakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalaupun di antara mereka ada yang beriman, keimanan mereka kepada Allah jauh lebih kecil daripada kecintaan mereka kepada dunia. Mereka itulah yang diidolakan oleh anak-anak cucu yang penunggu sagi hari ini. Maka merupakan sebuah kewajiban untuk bagaimana tiang penunggu sami selaku orang tua untuk memperkenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak keturunan tiang penunggu sami. Kita kenalkan siapa Nabi Muhammad, kita kenalkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kita kenalkan bagaimana tutur santun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ketika kita mengenalkan hal-hal yang baik tersebut, anak keturunan yang penunggu sami bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi, bisa bertutur santun dengan tutur santunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz lalu Muhammad Iqbal Murad berhalangan hadir di tengah-tengah yang penunggu sami dikarenakan kesibukan beliau di tempat lain. Maka daripada itu, untuk melanjutkan sesuatu tradisi yang baik di tempat ini, mengkaji dan menganalisis daripada nasihat-nasihat para ulama yang tertuang di dalam kitab-kitabnya, yang tentu
Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah akan bisa kita khatamkan kitab ini, minimal ketika kita membacanya, harapan kita keberkahan daripada kitab ini memasuki daripada diri yang perusani. Minimal lamun dek bau, pacu tak ngerengahan nane dengan harapan lamun dek tiang perusani teicani dari dengan alim si Allah, insya Allah anak keturunan yang perusani semoga dijadikan orang soleh-solehan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi bin Muhammad Al-Jawi Al-Bantani mengutip daripada hadis-hadis Nabi, perkataan orang-orang soleh yang kita akan baca di dalam beberapa menit berikut ini. Yang pertama disebutkan Al-Maqalatul Ula, ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana ay adalla khamsatan minan nas khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Al-awwal man istakhaffa bil ulama'i bi an taraka ta'dhimuhum khasira ad-din. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda di dalam sebuah hadisnya, barang siapa orang yang meremehkan 5 perkara, sai dengan sak nden abian, sak dengan niki nden nini ya fokusan diri oleh 5 perkara niki, maka kata Nabi, dia akan rugi di dalam 5 perkara. Dia akan merugi di dalam 5 perkara. Perkara pertama, Nabi kita mengatakan, barang siapa yang meremehkan ulama, barang siapa yang tidak mencintai ulama, maka orang tersebut sudah dipastikan akan merugi dalam agamanya. Sai-sai yang perusami atau masyarakat sai juga ini dengan seremehan ulama, demen olok ulama, demen bejigar oleh ulama, demen telonate oleh ulama, maka dengan samarak niki yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merugi dalam perkara agamanya. Kenapa lantas demikian? Karena memang ulama tersebut adalah pewaris para nabi. Karena memang ulama tersebut adalah penerus para nabi. Yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Derajat mereka orang-orang saleh, derajat mereka orang-orang yang menegakkan agamanya Allah, itu derajat mereka sama dengan nabi dan rasul di dalam Bani Israel. Bahkan Nabi kita mensejajarkan posisi ulama dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Saking tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun arak dengan telonate, dek demen, ngolok, menjelekkan, menghina ulama, maka berembir-birun ke pinter, berembir-birun ke sugih, dengan iki pasti akan celaka dalam perkara agama. Di sini dikatakan bahkan oleh Imam An-Nawawi, fatahim ma'dinat syariah. Kenapa kita harus berhati-hati kepada para ulama? Karena para ulama ini adalah orang-orang yang menjadi timbangan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terdepan yang mengaplikasikan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang senantiasa setiap hembusan napasnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika para ulama mengatakan qudwatun wahidatun khairun min alfi nasihatin. Satu orang yang menjadi qudwah, satu orang yang mencontohkan sebuah kebaikan, satu orang yang menjadi tauladan, itu lebih baik daripada kita mendengarkan 1000 macam ceramah nasihat. Ya tebedewe tebetegal niki dengan karismatik. Ya tebedewe kuduah seorang ulama, satu saja kata para ulama, itu jauh lebih baik daripada yang perlu sami rengahan dengan ceramah oleh HP 1000 ceramah. Sampai tertinduk rengah ceramah, lagu-lagu denarak yang perlu sami boleh kuduah
berduit tauladan seorang ulama, maka iman lengkap berbuat keimanan yang berusaha kepada Allah. Karena pada hakikatnya cinta kepada Allah adalah sebuah keharusan ketika kita mencintai para nabi. Dan cinta para nabi menjadi sebuah keharusan, kita pun harus cinta kepada pewaris para nabi, yaitu para ulama. Artinya bahwasanya lengkap dengan mengatakan aku cinta Allah lagu ya oleh ulama. Aku cinta sama Allah lagu ya teman ulama. Aku demen ojok Allah, ibadah ojok Allah lagu saling olok ke ulama. Maka kecintaan kepada Allah pun tidak dikatakan sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman nani bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ulama jarang sajari ulama. Penoan zaman makin bapak-bapak, ibu-ibu sajari ulama niki dengan sak miskin, dengan sak dinara. Oh iya biasa tetelonati naruh karena kui arantir. Kayak pacuan kan seketi baru sangat hatam pondok dawah belaga biasa. Lalu dengan alim leman datang dengan dinara. Maka kita diancam sama Nabi, saya pun dengan niki lamun wasoleh hubungan kecil Allah, apik-apik kita lamun tadi teman boleh dengan niki. Pasti di dalam hati orang yang tidak cinta sama ulama pasti ada penyakit hatinya. Karena para ulama itu yang mereka fokuskan kepada Allah, bagaimana senantiasa menata hatinya agar baik dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan barang siapa yang tidak menghormati ulama, maka orang tersebut akan merugi dalam perkara dunia, perkara agama. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhaffa bil umara'i khasira dunya li'annahum alladziina yatarattabu umur dunya wa zimamuha bi aydihim. Di sini dikatakan perkara kedua yang dimana kalau kita tinggalkan atau remehkan perkara ini, kita juga akan merugi dalam perkara ini. Nabi mengatakan barang siapa orang yang meremehkan para pemerintah, yang meremehkan mereka para pejabat, baik itu pejabat tingkat RT, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, bahkan itu presiden sekalipun, dengan ini demen oleh salah seke niki, maka urusan dunianya itu tidak akan baik. Pasti perkara dunianya itu akan merugi. Coba disini makin dengan satai-tai jadi pejabat begitu, tim sukses doang. Tim sukses, lama dia tim sukses berbeda pintar pasti terik. Kenapa? Karena memang sama Nabi diajarkan barang siapa tidak menghormati pemerintah, maka perkara dunianya akan merugi. Demen tetap memerintah, maka tugas yang penugasan ini berhusnuzon kepada para pemerintah selama memang perintah mereka tidak membuat atau menyeleweng daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara kedua yang dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara ketiga, di sini dikatakan wa man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Di sini perkara ketiga yang dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai dengan sak dek demen pojok tetangga. Biasa niki sitrateun, arah bilang bubuk niki. Bilang buku balik malahan yang berdempet tambang balik selain sebab di sini Nabi mengatakan barang siapa orang yang meremehkan tetangganya, maka orang tersebut akan merugi, akan tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari tetangga tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang tokoh ulama namanya Syekh Abdullah bin Mubarak, salah seorang pembesar ulama dari kota Baghdad. Beliau niki hidup dalam keadaan sederhana. Beliau hidup rumahnya berdampingan dengan salah seorang lelaki tua dari golongan Yahudi. Abdullah bin Mubarak niki tembok balennya berdempetan kaca dengan Yahudi. Dan kebetulan
tembok balik niki langsung nyambung ke jeding dengan Yahudi ini. Maka ketika orang Yahudi tersebut mandi di jeding niki, dia merembes air di kamar Syekh Abdullah bin Mubarak niki. Apa yang beliau lakukan lantas setelah itu? Dia datang langsung tahu Yahudi niki konsilinya. Dia demak pun apa-apa membeli berjaguran ya. Sebuah contoh teladan yang harus yang perlu kami pelajari minimal kalau bisa diterapkan. Syekh Abdullah bin Mubarak melihat perkara demikian, air daripada genangan air sisa-sisa mandi ini tetangga saya Yahudi ini merembes di kamar banjir. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil kain pel dan mengelap itu air dan mengeringkan di luar, dikeringkan di luar, begitu seterusnya sampai kamar tersebut tidak terdapat air lagi. Berapa lama perkara ini berjalan? Tidak 1 tahun 2 tahun bapak-bapak ibu-ibu, tidak 1 bulan 2 bulan, 20 tahun. Perkara itu dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Sabar, ikhlas. Maka suatu ketika Syekh Abdullah bin Mubarak ini kebetulan ditimpa oleh Allah sebuah penyakit yang dimana penyakit tersebut membuat beliau terbaring lemah di tempat tidurnya. Maka suatu ketika tetangga Yahudi niki ingin menjenguk daripada Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu pas dia menjenguk niki mandi dulu. Maka ketika dia mandi ngger naik kamar Syekh Abdullah bin Mubarak niki. Maka ketika udah bersiap-siap berdandan dan lain sebagainya, maka lelaki Yahudi pun tersebut mengetuk pintu daripada rumahnya Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka karena pintu tersebut tidak terkunci dan tidak ada jawaban di dalam, pun tamu dikirun tetangganya Syekh Abdullah bin Mubarak. Maka seketika pintu kamar terbuka, jengger naik mandi ini dengan Yahudi ini. Maka melihat perkara demikian, orang Yahudi tersebut terdiam lama, termenung. Ternyata selama ini 20 tahun lebih bertetangga kata Syekh Abdullah bin Mubarak niki pemeniruan keadaan pun wah baik sama sekali komplain. Wah sama sekali ya bebara wah. Dia apa salah untuk yang membara niki? Lalu dia milih bebara. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak ini takut, khawatir merusak daripada pertetanggaan yang sudah baik. Maka melihat perkara demikian, enggar nangis dengan Yahudi niki. Ya Allah, si lu salah karena oleh Abdullah bin Mubarak. Maka ditemuilah beliau, kemudian ke kamarnya. Ternyata beliau terbaring lemah di tempat tidur, sakit. Maka ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, sudah berapa lamakah perkara ini terjadi? Jadi yang ingger di kamar pelinggi. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, semenjak saya pindah semenjak saya pindah ke tempat ini, keadaannya sudah seperti ini. Maka lantas orang Yahudi ini mengatakan, lalu kenapa wahai Abdullah engkau tidak komplain, engkau tidak memberitahuku? Maka apa kata beliau? Saya malu, saya khawatir merusak pertetanggaan kita yang sudah baik. Nabi mengatakan, barang siapa orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, maka orang tersebut akan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tetangganya tersebut. Niki ai engger lamun yang pengusaha mana tetangga orang liwat dengan jiwa ara ruan pau tetangga tara ni melihat reko sedoa padahal baru mengotek. Subhanallah bukratan wa asila. Maka wajar ketika kebaikan-kebaikan Allah niki susah datang yang pengusaha. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena mungkin di dalam pergaulan yang pengusaha ini masih kurang baik terhadap tetangga kiri kanan dulu muri searah oleh balik yang berusaha. Maka wajar ketika Nabi mengatakan, barang siapa orang yang meremehkan tetangganya, maka dia akan terhalang daripada manfaat dan kebaikan yang akan diperoleh dari tetangganya tersebut.
Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah cerita yang harus kita jadikan pelajaran. Ketika beliau masih berdakwah di kota Mekah, banyak daripada orang-orang Quraisy yang tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan demen, penuh dengan bejigar, bahkan penuh dengan seberbuat ndek-ndek oleh Nabi ini. Bahkan salah satu di antara banyak daripada intimidasi dan penghinaan yang dialami oleh Nabi ketika beliau berdakwah di kota Mekah adalah salah seorang dari wanita tua dari golongan Yahudi yang niki. Itu rutin menaruh di depan pintu rumah Nabi Muhammad itu kotoran. Ndek apa kotoran bibi, ndek apa kotoran unta, kotoran nyeng, kotoran manusia. Begitu beliau ingin melangkahkan kakinya keluar untuk menunaikan sholat subuh petang mulai, lagu lamun terbuka niki lawang arabai ambur lamun saran dua manusia yang pegawaian. Maka ketika mendapati kotoran manusia terdapat di depan kamar, di depan pintu rumah beliau, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad? Ndek dia ngerumun, bapak-bapak malat yang pengusangi. Ndek dia gedak, ndek tobengan. Ndek dia membuat pensawut yang balik tetangga nentang. Maka yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ke dalam rumah, mengambil peralatan untuk membersihkan itu kotoran, dan beliau buang kotoran tersebut di memang tempat pembuangan kotoran. Perkara itu terjadi tidak 1 hari 2 hari. Perkara tersebut terjadi berhari-hari, bahkan dikatakan berminggu-minggu lamanya. Sampai suatu ketika wanita Yahudi tersebut sakit. Sakitnya tersebut membuat dia itu tidak bisa keluar rumah. Lantas yang dikatakan sama Nabi, berbuka lawang maka inarak rung kotoran. Wah dia siap-siap beroperasi. Sejelo 2 jelo maka dia datang dua wanita Yahudi ini malik ziarah silaturahim kembali pas. Maka ditanya para sahabat, wahai sahabatku, kemanakah perginya wanita tua dari orang Yahudi yang rumahnya di sana? Maka sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, wanita Yahudi tersebut sekarang sedang sakit di rumahnya. Maka oleh Nabi kembali ke rumah dan bertanya kepada istrinya, wahai istriku Sayyidatuna Aisyah, apakah ada makanan kita yang layak untuk dimakan pada hari ini? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, terdapat gandum dan beberapa kurma yang telah aku siapkan untuk makan kita hari ini. Maka apa kata Nabi? Bungkuskan makanan itu, aku akan bawakan untuk orang wanita Yahudi yang sedang sakit di rumahnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengetuk rumah Yahudi tersebut, dan Yahudi tersebut dengan terbata-bata lemas membukakan pintunya, maka didapatinya orang yang mengetuk pintu rumah tersebut adalah orang yang selama ini dia jelek-jelekkan, orang yang selama ini dia caci maki, bilang-bilang bu dendek dekat kaca Muhammad, Muhammad ini tukang lekak, Muhammad ini tukang fitnah dan lain sebagainya. Dia narak ronjelor kecuali yedong rom pegawaian. Maka ketika membuka pintu tersebut, tinjot kembalas dengan Yahudi ini. Yuk maka Muhammad ini datang ujuk balik. Ada apa gerangan? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku mendengar kabar bahwasanya engkau telah terbaring lemas sakit di dalam rumahmu, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Aku kangen kepadamu. Sudah beberapa hari engkau tidak datang berkunjung ke rumahku. Berkunjung muni Nabi niki, padahal dia tele pegawaian dengan ini niki. Tapi begitu halus bahasa Nabi kepada wanita tersebut. Sudah beberapa hari engkau tidak berkunjung lagi ke rumahku. Maka dengan derayan air mata, wanita Yahudi tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Muhammad memang benar sungguh merupakan utusan Allah.
Banyak daripada cerita para sahabat yang mereka masuk Islam di hadapan Nabi bukan karena peperangan, tetapi banyak daripada para sahabat yang masuk memeluk agama Islam dikarenakan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlaknya Nabi sekarang banyak ditinggalkan oleh umatnya. Tetapi ajarannya Nabi banyak disepelekan oleh umatnya, banyak tidak dihiraukan oleh umatnya. Bahkan orang-orang orientalis, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang mempelajari Islam, lagundek Islam dengan niki di Eropa sana, mereka tahu akan kebenaran agama niki. Mereka yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah benar adanya. Tetapi kenapa mereka tidak mau memeluk Islam? Apa jawab mereka? Pegawaian dengan Islam doang yang kena jernih. Maka wajar ketika salah satu syekh di Al-Azhar mengatakan, Al-yaum al-Islam mahjubun bil muslimin. Hari ini keindahan akan Islam tersebut tertutupi dengan perilaku tidak benar, perilaku tidak baik daripada pemeluknya orang-orang muslim. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di dalam pembahasan tadi, itulah akhlaknya Nabi yang diteruskan oleh para ulama dan begitu seterusnya, yang ketika kita mendengarkan cerita demi cerita tidak ada yang bertambah dalam keimanan kita melainkan cinta dan ketakwaan yang bersemai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa man istakhaffa bil akribahi khasiral mawaddata. Di sini dikatakan barang siapa orang yang dimana orang-orang niki tidak akur dengan anggota keluarganya, den akur kanca seninen, den akur kanca semamen, den akur kanca anak, den akur kanca semeton. Maka kata Nabi Muhammad, orang-orang macam ini pasti akan tidak pernah merasakan indahnya sebuah kasih sayang. Allah akan cabut rasa sebuah rasa yang begitu indah yang Allah ilhamkan kepada kita yang namanya cinta. Allah akan cabut rasa tersebut kepada orang-orang yang begedekan kaya sebetul. Ndek demen kanca keluarga, ndek saling sapa kanca senina anak. Maka sebuah mawaddah warahmah tersebut akan Allah cabut daripada hati orang-orang yang bertikai di dalam keluarganya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lamun rasa kasih sayang ini sampun Allah cabut, maka denini beruan main apa-apa penyeriuk yang tumbuh sami ini. Kenapa? Karena fondasi cinta tersebut ada di dalam keluarga. Bahkan banyak Nabi kita mengajarkan kalau rezeki pengen lancar, maka ibu-ibu harus terbuka kepada para suami, bapak-bapak harus terbuka kepada para istri, anak juga harus berbakti kepada orang tua harus menuntun membimbing para anak. Maka ketika itu dilakukan, maka mawaddah warahmah tersebut akan tertangkai indah di dalam sebuah keluarga. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh kita akan mencintai para ulama, maka mari kita cintai para keluarga kita. Mari kita cintai anak istri kita. Mari kita cintai suami-suami kita dengan harapan ketika kita membangun sebuah kecintaan di dalam keluarga, Allah tumbuhkan rasa cinta-cinta yang lain kepada orang-orang yang lebih besar dan lebih banyak. Maka wajar ketika Nabi mengatakan, barang siapa orang yang tidak akur kepada keluarganya, maka rasa mawaddah warahmah tersebut yang Allah telah berikan kepada seorang hamba akan Allah cabut dalam dirinya. Kemudian yang kelima, di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tayyiban ma'ishah. Ay ladzatal maksad alladhi ya'ishu bisababi. Bahkan di sini dispesifikasikan lagi oleh Nabi, barang siapa orang yang tidak menghormati istrinya,
menghormati suaminya, artinya pasangannya, maka Allah akan jauhkan daripada penghidupan yang baik dan berkah. Allah akan tidak berikan penghidupan yang tentram kepada pasangan yang tidak akur, kepada pasangan yang tidak terbuka, kepada pasangan saling nyebau. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkaca kepada pasangan serasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang merupakan seorang janda yang ketika dinikahi oleh Nabi umurnya 40 tahun. Nabi ini gagah 25 tahun. Perjalanan daripada rumah tangga Nabi itu bertahan puluhan tahun lamanya tanpa beliau menikahi seorang gadis manapun ketika Khadijah masih hidup. Itulah ketika seorang Sayyidatuna Khadijatul Kubra ketika membersamai Nabi, lama membersamai Nabi, orang pertama kali yang percaya akan perkataan Nabi adalah istri Nabi. Ketika tidak ada orang yang percaya akan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang rela pertama kali mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, perjuangan Nabi. Bahkan ketika Sayyidatuna Khadijatul Kubra ingin dicabut nyawanya oleh Allah, ketika beliau sakit, beliau berkata dengan lirih kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku ketika belum menikah denganmu mempunyai harta yang sungguh sangat banyak. Ketika aku menikah denganmu, harta tersebut kita pergunakan untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan daripada agamanya Allah yang engkau bawa. Sekarang hartaku tersebut telah habis, wahai suamiku. Maka andai kata aku dipanggil oleh Allah, dicabut nyawaku oleh Allah, kemudian engkau kesusahan untuk mencari bantuan, untuk berjuang di jalan Allah, gali kuburanku, ambil tulang berulangku, jual ke pasar, uangnya silahkan engkau gunakan untuk berjuang di jalan Allah." Sampai segitunya seorang istri setia kepada suaminya. Maka wajar Nabi ini meraih-meraih. Lama terminal dari ibu-ibu terutama lama terseriu perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi. Pas terseriu niki rom penampakan neraka, isi malaikat Nabi tidur. Kenapa penduduknya kebanyakan wanita? Padahal dengan niki lamun pengajian paling penuh, lamun sembahyang paling julur, lamun acara-acara agama paling celah. Maka niki lamun terserinan dua neraka isi paling penuh nila. Salah satu di antara banyak penyebabnya dikatakan oleh Nabi, karena mereka tidak patuh kepada suaminya. Si penuh ini dapat karena jangan niki biu nih. Lalu memang ketika itu Nabi diperlihatkan oleh malaikat penampakan neraka, yang dimana neraka tersebut banyak isinya dengan minyak, penuh dengan mami. Dikatakan oleh Nabi salah satu penyebabnya dikarenakan banyak istri tersebut durhaka kepada suaminya. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan demikian puasa yang ibadah, lagu dia terbang izin isi semaman haram hukum niki puasa niki. Padahal niki yang dik berkeluaran, dik minum untuk Allah lagu tanpa seizin dari suami haram. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah anak-anak yang perlu sami makin terpondokan niki aja berbetat adik saja Sayyidatuna Khadijah. Dia tambah dari Siti Cinta Laura. Dia tambah milih dari Nagita tahu ya narnatis nih bapak-bapak ibu-ibu. La ilaha illallah. Lagu-lagu kedua pun para sahabat pasti ketahui. Insyaallah. Itu 5 perkara
yang dimana 5 perkara ini sangat berkaitan erat dengan 5 perkara yang disebutkan tadi. Sampun isi di mana? Sampun isi gitu. Sampunan isi. Insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga daripada nasihat-nasihat yang telah tertuang daripada petuahnya Nabi Niki dapat memotivasi kita untuk terus istiqomah menjalankan syariat Allah dikala kebanyakan kita sekarang sudah tidak menghiraukan syariatnya Allah. Amin ya Rabbal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tiada mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya